Oke, halo teman-teman semuanya. Suaraku kedengeran? Tes tes, halo. Oh, kedengeran ya. Yang lain gimana? Aman aman? Mm-mm. Oke, aman ya. Nah, jadi kita ketemu lagi di hari Sabtu ini ya, teman-teman ya. Oke, meskipun hari ini tanggal 14 ya, jadi hari Valentine. Tapi kita ketemu buat belajar matematika ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin hari ini banyak yang izin ya, karena apa namanya, ada acara dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan terus belajar. Jadi hari ini rencana kita bakal bahas soal ya. Nah, soalnya udah aku share di grup, jadi teman-teman bisa coba lihat. Ada yang udah kerjain? Kayak ini ada chat ya. Oh, hilang arah ngerjain soalnya. Oke, nggak dapat Kak. Anak fundamental izin ikutan Kak. Iya, nggak apa-apa banget yang buat fundamental. Kalau mau ikut kelas aku hari ini nggak apa-apa banget ya. Oke, bingung. Nah, iya. Jadi kita hari ini akan coba bahas soalnya ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita coba mulai aja supaya belajarnya itu efektif ya. Nah, jadi ini aku share. Oke, jadi kita mulai aja buat bahas soalnya ya. Oke. Jadi buat bahas soal ini aku udah pisah-pisahin ya. Mungkin kita kerjain dari nomor satu aja kali ya, teman-teman ya. Oke. Sip, ini dia nomor satu. Seperti biasa ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, itu boleh banget langsung tanya aja, on mic boleh, di chat juga boleh, private chat juga boleh gitu ya. Oke, pokoknya jangan sungkan. Buat yang anak-anak fundamental juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya kalian ada yang mau tanya. Oke, absen dulu nih. Gimana teman-teman? Udah pada siap belajar? Coba ketik satu yang udah pada siap. Oke. Nah, udah pada siap ya belajarnya ya. Jadi kita isi hari Valentine ini dengan bahas soal, teman-teman ya. Oke, nomor satu itu ceritanya bisa kalian baca ya. Jika setiap keluarga diasumsikan memiliki tiga orang anak, maka probabilitas sebuah keluarga memiliki tepat dua anak laki-laki. Kira-kira yang mana nih jawabannya ya teman-teman? Ada yang dapet C, ada yang tadi dapet B, tapi kayaknya salah karena opsinya SAS. Oke, mari kita coba jawab ya. Nah, jadi ini adalah soal peluang. Kemarin itu kita jarang banget bahas soal peluang ya. Jadi hari ini kita akan coba bahas. Nah, sekalian kita pelajari konsepnya. Jadi ini adalah peluang ya, teman-teman ya. Tapi untuk peluangnya ini adalah peluang di mana peluang untuk satu kejadian aja atau kejadiannya tuh satu aja ya. Nah, untuk satu kejadian. Karena kalau misalnya peluang kejadian majemuk nanti dia ada lagi rumusnya. Nah, tapi intinya sama. Kalau kita ngomongin peluang, peluang itu intinya tuh cuma gini. Peluang itu adalah NA per NS, gitu ya. Nah, cuman yang jadi challenge-nya itu adalah kalian itu harus bisa menentukan NA dan juga NS-nya. Itu adalah kata kuncinya. Kalau mau bisa ngerjain soal peluang, peluang itu kalian harus bisa nentuin NA dan juga NS-nya, teman-teman, ya. Nah, NA itu adalah banyaknya kemungkinan yang diinginkan. Sedangkan kalau NS itu adalah banyaknya kemungkinan dari semuanya gitu ya, total kemungkinan yang ada. Nah, kita cari apa dulu? Mungkin kita cari NA dulu ya. Di dalam soal ini, dia tuh nanya apa guys ya? Dia nanyanya itu adalah probabilitas, itu sama aja dengan peluang, di mana peluang dari sebuah keluarga itu eh, memiliki gitu ya, tepat dua anak laki-laki. Nah, itu adalah yang diinginkan soal. Jadi, kita mau menentukan peluang di mana sebuah keluarga itu memiliki, memiliki tepat gitu ya, dua anak laki-laki. Nah, ini harus kalian list dulu aja, teman-teman. Kira-kira kalau soalnya itu mau ada dua anak laki-laki, itu listnya buat NA-nya bagaimana ya? Gitu ya. Nah, di dalam soal kalian, itu dikasih tahu kalau misalnya satu keluarga itu punya berapa anak. Nah, ceritanya satu keluarga itu diasumsikan punya tiga orang anak, gitu ya. Nah, kalau kalian itu mau mencari probabilitas ketika dua anaknya itu laki-laki, berarti nyusun NA-nya itu kalian list aja.
Berarti NA-nya ada apa aja ya? Gitu. Bisa nggak? Anak pertamanya laki-laki, anak keduanya laki-laki, anak ketiganya perempuan. Nah, ini list yang pertama. Gitu ya. Ada nggak kemungkinan lain? Anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, anak ketiganya laki-laki. Nah, ini kemungkinan kedua. Ada lagi nggak teman-teman ya? Mm-mm. Karena kan dia pasti ada anak perempuan juga ya. Bisa juga kalau misalnya eh, tepat dua anak laki-laki tuh berarti anak perempuannya jadi anak pertama, anak keduanya laki-laki, anak ketiganya laki-laki nggak sih? Gitu ya. Jadi buat NA-nya itu adalah di list dulu kira-kira kemungkinan yang bisa terjadi itu apa. Ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua, ini adalah kemungkinan yang ketiga ya. Di dalam soal kamu itu mau tepat dua anak laki-laki guys. Nah, jadi kalau tepat dua anak laki-laki, artinya salah satu anaknya pasti perempuan dong. Gitu ya logiknya ya. Maka di sini untuk NA-nya ada berapa? Nah, NA-nya ada tiga, teman-teman. Karena ada tiga kemungkinan untuk bisa dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Coba sampai sini dulu buat nentuin NA-nya bisa dibayangin nggak? Kebayang ya? Oke, tadi cuma dibikin 3P, 2P1L, 1P2L. Nah ya, iya, it's okay, nggak apa-apa ya. Sekarang adalah nentuin NS-nya. NS itu adalah total semua kemungkinan yang ada gitu ya. Berarti kalau misalnya buat NS, ini mungkin cara kalian itu bisa beda-beda ya buat nyari NS-nya ya. Tapi kalau aku pakai cara yang menurut aku sederhana aja tuh kayak gini teman-teman. NS itu kan adalah total seluruh kemungkinan ya. Nah, total seluruh kemungkinan. Nah, jadi, gimana cara cari total seluruh kemungkinan ini? Ada dua cara yang bisa kalian pakai. Cara yang pertama itu adalah di list satu-satu kayak yang udah kita coba tadi, gitu ya. Nah, kalau misalnya list seluruh kemungkinan, itu kan berarti ada apa aja gitu ya, teman-teman ya. List kemungkinan yang ada itu bisa banyak banget. Bisa kemungkinan yang pertama. Nah, ini list aja ya. Kalau tiga-tiganya laki-laki semua, Kak. Nah, itu kan bisa aja terjadi, gitu ya. Yang kedua, gitu ya, dia ada laki-laki, laki-laki, perempuan. Nah, yang ketiga ada apa nih? Yang ketiga ada laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, itu kemungkinan yang ketiga. Bisa juga kan, yang keempat itu adalah laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, pokoknya di list aja semua kemungkinan yang ada gitu ya. Bisa juga perempuan, laki-laki, perempuan. Terus yang keenam bisa juga perempuan, perempuan, laki-laki ya. Atau kemungkinan yang tujuh itu adalah misalnya dia ada perempuan, perempuan, perempuan. Nah, satu lagi yang belum apa ya? Laki-lakinya udah 3 kali, perempuannya udah 3 kali, LLP, LPL, PLL udah belum? Oh, belum ya. Nah, atau kemungkinan yang kedelapan itu adalah PLL gitu ya. Jadi, ini adalah total kemungkinannya. Jadi, total kemungkinan itu nggak harus tepat dua laki-laki gitu ya. Nah, bisa tiga laki-laki, bisa dua laki-laki, bisa tiga perempuan, bisa dua perempuan gitu. Atau kalau misalnya kalian butuh cara yang sederhana, itu mungkin caranya gini aja teman-teman. Jadi yang namanya kalian tahu dadu ya, kita ambil logikanya dari dadu deh mungkin ya. Dadu itu kalian tahu nggak kalau misalnya kita ngomongin NS-nya dari satu dadu itu kan NS-nya itu ada 6 ya. Benar nggak? Dadu itu NS-nya itu ada 6. Nah, kenapa ada 6? Karena yang namanya dadu punya 6 sisi. Satu sisinya satu mata dadu gitu ya. Intinya kenapa dia NS-nya ada 6? Karena untuk satu dadu itu ada 6 kemungkinan. Ya kan? Ada 6 kemungkinan. Bisa mata dadunya satu, bisa mata dadunya dua, dan seterusnya. Sekarang, kalau misalnya kalian punya dua buah dadu, guys, NS-nya berubah jadi apa? NS-nya berubah jadi, ada yang tahu? Oke, jadi 6 pangkat 2 gitu ya. Kenapa? Karena kalau satu dadu itu ada 6 kemungkinan.
Berarti kalau misalnya ada dua dadu, tinggal 6 pangkat 2 aja, atau ada 36 kemungkinan. Ya, tanpa kita jabarin satu-satu, nggak mungkin kan kita jabarin satu-satu kayak gini terlalu banyak ya kemungkinan yang ada ya. Kalau ada 3 dadu, berarti dia itu ya udah tinggal 6 pangkat 3. Nah, cara yang lebih sederhana dari sini guys, gitu ya. Kalian tinggal pikirin aja, kalau yang namanya jenis kelamin, itu kan cuma ada dua kemungkinan, ya nggak sih? Ada anak perempuan sama ada anak laki-laki, gitu loh. Jadi, total kemungkinannya itu cuma ada dua. Nah, ibaratin kayak si 6 dalam sebuah dadu, ada 6 kemungkinan. Berarti kalau jenis kelamin, ada dua kemungkinan, gitu ya. Nah, terus karena anaknya itu ada tiga guys, gitu ya. Berarti NS-nya ada berapa kalau anaknya ada tiga di dalam satu keluarga? Tinggal dua pangkat tiga, gitu ya. Atau ada delapan, gitu. Jadi, ini adalah versi yang lebih sederhananya. Logikanya dapat dari mana? Logikanya kita ingat aja sih dadu ini ya. Kalau dadu, satu dadu ada 6 kemungkinan. Kalau ada dua dadu maka 6 pangkat 2. Kalau ada tiga dadu maka 6 pangkat 3. Ya sama ini juga ya. Laki-laki dan perempuan itu ada dua kemungkinan. Dan karena dia punya tiga anak tinggal dua pangkat 3. Gitu. Bisa dibayangin gak guys? Ujung-ujungnya sama gitu ya. NS-nya itu dapat 8. Nah, kalau misalnya dapat 8, ya udah. Kalau gitu sekarang susun aja peluangnya ya. Nah, maka untuk peluangnya itu kan adalah NA per NS. NA-nya itu kalian dapat 3, NS-nya kalian dapat 8. Udah, ini adalah jawabannya. Untuk bisa menghasilkan tepat gitu ya. Dua anak laki-laki di dalam sebuah keluarga itu adalah 3 per 8. Jawabannya yang C, guys. Nah, coba ya. Buat yang nomor satu ini, ada yang mau tanya dulu nggak? Mm-mm. Tadi ada yang tanya pakai kombinasi bisa nggak ya? Kalau pakai kombinasi, hmm, coba aja ya. Kalau misalnya hasilnya sama, mungkin bisa. Tapi kalau dalam konteks ini kan kita sedang tidak memilih ya. Kalau kombinasi itu kan biasanya dipakai kalau konteksnya itu kayak memilih atau mengambil orang gitu. Jadi lebih mudahnya langsung di list aja sih antara NA dan NS-nya gitu ya. Mm-mm. Oke, aman. Mau tanya Kak, kalau NS-nya bisa pakai pangkat yang kalau NS-nya bisa pakai pangkat yang NA-nya bisa nggak Kak? Atau emang harus dijabarin? Nah, kalau misalnya yang NA itu harus dijabarin karena dia itu maunya tepat dua anak laki-laki ya. Sedangkan kalau misalnya dia itu dipangkatin, itu kan bisa terjadi yang ini nih, ada perempuannya tiga gitu ya, ada yang perempuannya dua gitu. Jadi ini itu adalah hasil dari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya NA itu kan spesifik ya, kamu maunya itu mencari ketika keadaannya seperti apa. Jadi karena spesifik ya lebih baiknya dijabarin gitu. Karena kalau misalnya dipangkatin kayak gini, ini itu adalah untuk ini semua. Kalau untuk itu semua kan berarti tidak memenuhi NA yang kamu butuhin kan? Gitu ya. Oke, aku pakai cara bla 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 P peluang X sama dengan K, NCK. Oke, apa tuh ya? Kombinasi, boleh sih. Kalau misalnya kamu dapat pakai cara yang lain dan hasilnya sama, selama dia tidak menyalahi aturan matematika, itu boleh-boleh aja ya. Tapi kalau dari cara yang paling sederhana sih, dari yang aku bayangin, ini udah yang paling sederhananya gitu ya. Oke deh, kalau yang pakai cara lain tapi hasilnya sama, boleh ya, boleh kalian pakai. Nah, tip itu buat yang nomor satu. Nah, itu pemanasan ya. Sekarang kita coba yang nomor dua. Nah, nomor dua ini. Oke, nomor dua gimana? Udah ada yang nemu belum? Ini soalnya juga agak-agak ya. Oke, nomor dua udah ada yang dapat? Oke, C ya. Nah, oke deh, kita bahas aja ya. Nomor 6 ini kita bacanya pelan-pelan aja ya, teman-teman ya. Oke, kita explore informasinya ada apa aja gitu. Nah, kalau dari informasinya itu kalau misalnya kita lihat
ada ini ya, ada 6 pasang suami istri. Kita tulis dulu ya. Ada 6 pasang suami istri. Nah, ini kita pelan-pelan aja. 6 pasang suami istri. Kalau misalnya ada 6 pasang suami istri, guys, ya, artinya total orang di ruangan itu ada berapa? 6 pasang suami istri nih, berarti total orangnya ada berapa? Ada 12 ya. Nah, kita sekalian aja nih taruh di sini ya. Oke, total orangnya itu adalah 12 orang gitu ya. Lalu di sini perhatiin, dia itu tetap nanya peluang, tapi ya tadi ya NA-nya itu kita harus tentuin. Jika dipilih 4 orang secara acak. Nah, itu kata kuncinya. Ingat ya, baik-baik ya. Dipilih 4 orang secara acak. Ya, jadi kalau ada kata-kata kayak gini, mau pakai kombinasi itu boleh banget. Ya, nah 4 orang secara acak tuh ya kombinasi dia. Bisa bisa kita selesaikan pakai kombinasi teman-teman. Nah, kemudian di mana dari 4 orang itu guys, ya, dia ada syaratnya nih, ya. Yang pertama itu ada satu pasutri. Nah, jadi ada satu pasang suami istri. Kalau misalnya satu pasang suami istri, berarti artinya ada 2 orang yang kepilih dong. Ya nggak sih? Ada suaminya di sini, ada istrinya di sini ya. Iya, ini peluang majemuk karena dia itu ada beberapa kejadian yang harus digabungin ya, nggak cuma satu kejadian yang dia tanya. Nah, kejadian yang pertama tuh ini ya, dia mau satu pasang suami istri. Ini suaminya, ini istrinya gitu ya. Dari sini, maka kalian bisa lihat bahwa sudah ada 2 orang yang dipilih. Nah, berarti guys, karena dia mau milih 4 orang, ya, berarti yang kedua itu dia harus ada 1 orang, dan yang ketiga itu juga harus ada 1 orang. Nah, di mana 1 orangnya ini masing-masing itu bukan merupakan suami istri, gitu ya. Bukan suami istri. Nah, ini balik lagi ya. Mungkin ngerjainnya juga bakal bisa beda-beda banget step by stepnya. Tapi intinya, selama logikanya sama dan make sense, itu nggak apa-apa. Ya, ini ada beberapa kejadian. Jadi dia majemuk ya. Kejadian yang pertama, kita mau satu pasangnya itu suami istri. Ya, itu udah ada 2 orang berarti. Nah, kan kita maunya 4 nih. Ya, berarti 1 orangnya lagi dan 1 orangnya lagi itu nggak boleh suami istri. Karena kalau misalnya mereka suami istri, menyalahi aturan ya, dia maunya tuh adalah satu pasang suami istri, artinya 2 orang lain yang kepilih itu nggak boleh suami istri. Gitu ya. Jadi itu dulu. Nah, berarti buat ngerjain soal kayak gini, gimana caranya? Nah, ini caranya satu-satu aja. Kalian boleh meninjau untuk masing-masing kejadian, guys. Ya, nah itu udah cara yang paling mudah. Jadi itu adalah dengan cara meninjau masing-masing kejadian. Kejadian satu, nanti kita gabungin sama kejadian dua, kita gabungin lagi sama kejadian tiga. Ya, nah jadi untuk kejadian satu, bilang kan kalau misalnya mau milih satu pasang suami istri. Nah, coba ya. Kalau untuk satu pasang suami istri, seperti biasa, kalian harus bisa menentukan NA dan juga NS-nya, teman-teman. Nah, NA dan NS-nya bagaimana? Oke, kalau misalnya untuk NS-nya dulu deh. Kalau misalnya untuk NS-nya, mungkin yang mudah ya sebelum ke NA. NS-nya itu bisa pakai kombinasi aja ya. Kombinasi apa? Kombinasi kita mau milih 4 orang. Berarti kombinasi 4 dari 12 gitu ya. C12 4 ya. Kita mau milih 4 dari 12 orang. Betul ya? Maka kalau misalnya pakai kombinasi tinggal 12 faktorial per apa? Per n mi 12 min 4 kan berarti 8 faktorial kali 4 faktorial ya. Benar. Maka ada yang mau bantu hitung? Ini berapa hasilnya guys ya? 12, 11, 10, 9, 8. 12, 11, 10, 9, 8. Nah, ini 8 faktorial. Nanti 4 faktorialnya dibongkar jadi 4 kali 3.
kali 2 kali 1. 4 sama 3-nya coret. 2 sama 1-nya coret di sini boleh. Oke, 495 ya. Itu adalah nilai NS-nya. Nah, kita kan mau ngitung peluang. Peluang itu ya dia harus NA per NS ya. Buat NS-nya itu sendiri, itu kita bisa pakai si 495 ini aja gitu. Karena kan ya udah itu NS-nya. Nah, buat NA-nya ini yang perlu kita gabung-gabungin antara kejadian 1, kejadian 2, dan kejadian 3. Karena untuk kejadian 1, kejadian 2, dan kejadian 3, itu NA-nya tuh bisa beda-beda, guys. Ya. Nanti kita gabungin NA1, NA2, sama NA3-nya. Jadi, setelah NS-nya dapat, kita sekarang fokus nyari NA-nya ya. Nah, sekarang perhatiin cari NA buat masing-masing kejadian. Kejadian yang pertama, mau mengambil satu pasang suami istri. Nah, berarti kalau mau ngambil satu pasang suami istri, pakai kombinasi juga aja, gitu ya. Kalian mau ngambil satu pasang kan? Jadi boleh C satu pasang dari berapa pasang, gitu ya. Jadi kita fokusnya itu ke pasangan suami istrinya. Jadi yang kita kombinasikan itu adalah satu pasang dari 6 pasang. Karena soalnya itu spesifiknya mau satu pasang suami istri, guys. Jadi, kita ngambilnya C16. Di mana C16 itu kalau kalian hitung adalah 6, ya kan? Langsung aja 6. Tapi kalau ada yang bingung, dari mana Kak 6? 6 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. Kalau kalian jabarin, nanti ujung-ujungnya dapatnya 6. Ya, ada 6 cara. Jadi, ini adalah kejadian yang pertama. Untuk bisa memilih satu pasang suami istri dari 6 pasang itu ada 6 cara. Ya. Nah, sekarang ke kejadian yang kedua dan kejadian yang ketiga. Di sini agak 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 apa ya? Challenging ya. Karena kalau misalnya 2 dan 3 itu coba kalian pikirin baik-baik. Oke, butuh 2 orang lagi, tapi 2 orangnya ini nggak boleh suami istri. Kalau kita langsung pakai kombinasi C2 dari sisanya, itu kurang tepat. Karena bisa aja yang kepilih nanti suami istri. Kira-kira gitu. Jadi nggak bisa langsung kita bikin, langsung aja Kak, ini C2 dari sisa orangnya nanti. Gitu ya, kan kita tinggal milih 2 orang dari sisanya. Nah, tapi kalau kalian langsung kayak gitu, nanti bisa-bisa yang kepilih itu suami istri. Sedangkan satu orang dan satu orang di sini itu nggak boleh suami istri. Jadi logikanya gimana? Logikanya, nah ini aku ilustrasin aja. Misalnya, ini ada pasangan suami istri, ini satu pasang suami istri gitu ya. Nah, terus satu lagi katakan yang ini nih, ini satu pasang suami istri juga, ya kan? Nah, terus kalian itu idenya itu harus dapetin 2 pasang suami istri dulu, ya. Dapetin ini dan dapetin ini. Jadi dapetin 2 pasangnya dulu. Terus dari masing-masing pasangan suami istri itu, kalian ambil satu orang, satu orang, gitu ya. Nah, kalau kayak gini, berarti memenuhi kemauan soalnya, gitu ya. 2 orang yang dipilih itu udah pasti bukan pasangan suami istri. Nah, coba ya, pelan-pelan, dibayangin dulu logikanya. Ini dan ini itu nggak boleh suami istri. Artinya, kita harus pilih 2 pasangan dulu, ya. Ini dan ini harus kita pilih dulu. Nanti, dari masing-masing pasangan, kita ambil satu aja, gitu ya. Kita nggak bisa langsung ambil C2 dari sisanya, karena bisa-bisa nanti 2 orang yang kepilih itu harus suami istri. Nah, iya. Jadi, cara buat ngerjain yang ini gimana? Buat kejadian 2 dan ketiga, kalian harus tentuin dulu cara untuk memilih 2 pasangan dulu, ya. Karena kan harus 2 pasangan yang kepilih kan? Nah, cara untuk memilih 2 pasangan. Nah, cara untuk memilih 2 pasangan berarti C2. Nah, C2 dari berapa, guys? Ayo, C2 dari berapa? Dari 6 atau dari berapa nih? Mm-mm. C2 dari C2 dari 5, ya.
Kenapa 5? Karena satu pasangnya kan udah kepilih tadi di awal ya. Jadi ini adalah C2 dari 5. Kita mau milih 2 pasang aja dari 5 pasangan yang tersisa. Kenapa harus 2 pasang, Kak? Kenapa nggak 3 pasang? Kalau misalnya 3 pasang, ya nanti kelebihan dong. Ya nggak sih? Kan cuma mau ngambil 2 orang aja. Jadi kenapa 2? Karena kita sebenarnya butuh 2 orang yang mau kita ambil masing-masing dari satu pasang itu. Dan kenapa 5 pasang? Karena yang tersisa itu adalah 5 pasang. Ya. Nah, lalu dari sini nanti tinggal kalian kalikan aja, karena kan ini terjadi bersamaan ya. C1 dari 2 orang dan dikali lagi dengan C1 dari 2 orang. Gitu ya. Nah, kalau ilustrasinya kayak gini guys. Jadi, katakan yang paling kiri itu kalian lagi mau memilih 2 pasangnya aja dulu gitu ya. Nah, jadi ini kalian mau pilih 2 pasangnya. Terus, setelah kalian pilih 2 pasang ini, nah, terus abis itu setelah kalian udah kepilih 2 pasangnya, kalian mau milih masing-masing mau ambil satu orang gitu ya. Jadi ini udah misalnya. Terus nanti itu C12 maksudnya apa Kak? C12 itu maksudnya dari satu pasang ini nanti kita ambil satu, dari satu pasang yang ini kita ambil satu juga. Nah, dengan cara seperti ini artinya tidak akan mungkin 2 orang yang terpilih itu adalah pasangan suami istri, ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Mari kita hitung, berarti kalau kita hitung tinggal pakai kombinasi aja ya. C52 berarti 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, berarti kalau di ini berarti C21 itu 2 ya, ini juga 2. Kalau gitu dia bakal jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Bawahnya adalah 3 faktorial. 2-nya jabarin aja. 2 kali 1. Ini nanti coret aja. Iya, ini 10 ya. Nanti dia bakal jadi 10. Terus dikali sama 2. Dikali sama 2. Berapakah? Ya, berapakah? Ya, 40 cara, Kak, berarti. Nah, betul. Jadi, itu adalah untuk NA yang kejadian kedua dan ketiga, ya. Sekarang kita gabungin untuk NA-nya. Maka, untuk NA-nya bagaimana? Ya, kita harus gabungin NA dari kejadian yang pertama dan kita gabungin dengan NA dari kejadian 2 dan 3 yang udah kita hitung tadi. Nah, sekarang coba aku tanya dulu, bagaimana cara menghubungkan NA dan NA di sini? Kan ada 2 aturan ya, ditambah apa dikali ya guys ya? Oke. Nah, jawabannya adalah dikalikan. Karena kita udah belajar ya, yang namanya aturan perkalian dan aturan penjumlahan itu adalah dasarnya banget dari peluang. Kenapa dikali? Karena kan kita lagi mau memilih ini gitu ya, memilih ini dan ini gitu. Jadi kita milih tiga-tiganya. Jadi kalau gitu pakainya dikali ya. Ada 6 di sini, 6 cara. Kita kalikan sama tadi ada 40 cara ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian kalikan, NA-nya itu dapat di 240 cara. Kalau NA-nya udah dapat dan NS-nya juga kalian sudah tahu, artinya masukin aja ke sini. Nah, jadi ada di 240 dibagi sama 495. Nah, ini coba deh kalian yang kecilin ya. Kira-kira kalau dikecilin hasilnya apa, guys? Mm. Kalau dikecilin, nemunya yang mana? Angkanya agak gede ya. Oke. Ada yang nemu di 16/33. Oke, 16/33 betul ya? Dibagi 15. Ya, bisa. Jadi dia adalah 16/33. Ini kalau misalnya atas bawah itu sama-sama kalian bagi 15, nanti paling kecilnya itu adalah di 16/33. Benar kan ya? Coba 16 dikali 15. Oke, betul. Nah, itu dia buat yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini mungkin ada yang pakai cara lain tuh sebenarnya nggak apa-apa banget ya, asalkan ketemu jawabannya sama dan logikanya itu juga dapet gitu. Oke, dua-dua ini aja buat penjelasannya. Ada yang mau tanya nggak? Bisa dibayangin semuanya? Mm-mm.
Ini termasuk yang tipikal soal yang agak rumit ya. Oke, aman. Oke, jelas-jelas. Oke, next Kak, nomor 3, hilang arah. Oke, kita coba lihat ya. Nomor 3 kenapa? Nomor 3 itu soalnya ini. Oh, oke. Jadi nomor 3 itu kita baca ya. Aku dari nomor 1 Bang Riel udah hilang arah. Iya, kalau yang tadi dia emang tipikal soal yang ribet. Makanya aku bilang ya, peluang itu sebenarnya hoki-hokian guys. Kadang ada yang dapetnya peluangnya ribet. Contohnya kayak tadi, ada juga yang mungkin dapat peluangnya itu yang nggak ribet gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita namanya belajar ya. Jadi kita pelajari semuanya aja selama masih ada waktu buat belajar ya. Oke, nomor 3 ada yang dapat yang mana nih? Ada yang dapat C, yang lain bagaimana? Udah dicoba belum? Sambil kita coba ya. Oke. Jadi, di dalam soal ini, oh, C sama D opsinya sama ya? Hmm? Oh, C sama D, oh iya ya, sama-sama 3/5 ya. Oke. Aku nggak inget sih ini yang mana jawabannya ya. Jadi kita coba aja. Jadi ada 5 angka acak. 1, 2, 3, 4, 5. Peluang angka genap akan muncul secara berurutan. Ya, dapatnya 2/5, tapi nggak ada di opsi. Nah, oke, mari kita cek ya. Jadi guys, yang nomor 3 itu intinya itu adalah dia tetap nanyanya peluang, ya. Nah, ingat ya, kalau misalnya peluang nih peluang dari kejadian tunggal ya, karena dia cuma minta peluang dari angka genap aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, karena ini peluang, maka peluang itu adalah NA per NS. Ingat ya, kata kunci dari ngerjain peluang itu adalah harus bisa nyusun atau ngelis NA dan NS-nya. Nah, sekarang kemana dulu nih kita ya? Mungkin ke NS dulu. Kalau misalnya NS itu kan adalah apa? Total kemungkinannya. Nah, total kemungkinannya. Total kemungkinan di sini berarti maksudnya itu bukan total dari di sana karena ada 5 angka, apakah berarti ada 5 kemungkinan Kak? Gitu ya. Jawabannya bukan kayak gitu, karena di dalam soal ini itu coba kalian bayangin deh, angkanya itu kan mau disusun, ya. Karena angkanya itu mau disusun, gitu ya. Berarti buat nentuin NA dan NS-nya itu harus pakai ya konsep dari permutasi atau kombinasi gitu. Nah, kalau misalnya kita punya 5 angka, berarti dari 5 angka itu banyaknya cara kita untuk menyusun 5 angka. Gimana caranya ya? Nah, cara untuk menyusun 5 angka, ya 5 faktorial aja, teman-teman. Ya, bisa boleh pakai permutasi P5 dari 5 gitu ya, atau ya udah, berarti kita kan mau menyusun angka ya 5 faktorial aja gitu kan, ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang namanya nyusun angka pakai permutasi kan, di sini ada 5 pilihan, 4 pilihan, 3 pilihan, 2 pilihan, 1 pilihan. Ya, sama aja ya dengan 5 faktorial. Artinya, NS yang ada di sini itu 5 faktorial, guys. 5 faktorial itu berarti berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu berapa ya? Heeh. Oke, harusnya di eh, 20, nah 120 ya, benar, 120. Jadi itu adalah NS-nya. Ingat ya, NS itu adalah banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan buat apa? Banyak kemungkinan untuk menyusun angkanya, ya. Nah, itu kan soalnya mau nyusun angka, ya. Berarti kalau misalnya banyak kemungkinan untuk menyusun angka, kalau kamu punya 5 angka, ya 5 faktorial aja, gitu. Ini bisa dibayangin ya. Nah, sekarang kita ke NA. Nah, NA itu juga sama, adalah banyaknya cara untuk menyusun. Tapi ada syaratnya kan? Syarat untuk NA itu yang mau kalian cari itu adalah di mana angka genapnya itu harus apa? Angka genapnya itu harus berurutan. Nah, angka genapnya berurutan. Itu karena kalian dikasih apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu yang genap yang mana? Ya udah, yang genap itu adalah 2 dan 4. Nggak ada lagi yang genap selain mereka berdua ya. Nah, jadi untuk menyusun angka genap ini, angka genapnya tuh harus berurutan.
Jadi maksudnya angka genap harus berurutan tuh contohnya gini guys. Misalnya kita nyusunnya 1, 3, 5. Angka genap tuh harus berurutan, jadi mereka tuh kayak harus deketan gitu, 2 sama 4 gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, 1, 3, 5 gitu ya. Terus 4 sama 2. Ya pokoknya harus, mereka ini harus berdekatan lah, 2 dan 4-nya. Karena dia itu maunya angka genapnya saling berurutan. Berarti kalau ada kata-kata kayak gitu, ingat gak kemarin kita belajar di permutasi? Ya, ini kita anggaplah satu paket. Kenapa dianggap satu paket? Karena mereka itu harus berdekatan, gitu loh. Ya, nah karena harus berdekatan, si 2 sama 4 itu anggaplah satu paket. Jadi, N-nya itu udah bukan lagi 5 faktorial gitu ya. Tapi N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktorial ya. Banyak yang menyusun itu adalah 4 faktorial gitu ya. Dan 2 sama 4 itu kan bisa tukar-tukaran. Jadi dikali lagi sama 2 faktorial. Gitu. Oke ya, aku ulangin. NA adalah banyaknya cara menyusun. Menyusun apa? Menyusun ketika angka genapnya saling berurutan. Jadi, kalau saling berurutan, saling berdekatan, itu anggaplah dia satu paket. Dari yang awalnya N-nya itu ada 5, karena 2 dan 4 itu satu paket, berarti mereka dihitungnya tuh satu kesatuan gitu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 faktorial. Nah, terus 2 dan 4 itu bisa tukeran. Berarti dikali lagi sama 2 faktorial. Nah, tinggal dihitung ya. Berarti kalau gitu 4 faktorial dikali 2 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Berapa nih guys? 12, 12 kali 4 ya, 48. Nah, 48. Jadi, untuk peluangnya bagaimana? Peluang adalah NA per NS. Jadi, untuk NA-nya itu ada 48 dan untuk NS-nya adalah di 120. Ya. Jadi, kalau kayak gitu, oh iya, bisa sih. Kalau misalnya mau digabungin, mau tetap dinyatakan dalam faktorial dulu, baru dibuka di akhir itu nggak apa-apa ya. Atau dibuka dulu kayak gini juga nggak masalah ya. 48 per 120 tuh harusnya bisa dibagi dengan coba bagi 12 dulu deh. Kalau 12 itu kan berarti 4, ini 10 ya. Kalau bagi 2 lagi berarti ini 2/5. Yes, jawabannya ternyata ada di 2 per 5 ya. Oke, 2 per 5. Ah, nggak ada ya 2 per 5-nya ya? Oke, iya, 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 iya. Ini jawabannya 2 per 5, teman-teman ya. Jadi bener yang tadi yang nggak dapet jawaban ya. Atau nih aku curiga C sama D nih mungkin ada salah ya. Harusnya adalah salah satunya 2 per 5. Oke, kita paksa aja ya C-nya jadi 2 per 5 gitu ya. Jadi ini kita salahin. Nanti di pabrik soalnya aku benerin deh. Oke, jadi yang dapat 2 per 5 tuh betul ya. Jadi memang jawabannya itu adalah di 2 per 5 ya. Oke deh, itu nomor 3 teman-teman. Gimana? Bisa dibayangin? Oke, aman ya. Jadi itu dia, emang dia tuh peluang itu nggak bisa dipisahin sama permutasi kombinasi. Apalagi kalau konteksnya mau menyusun angka gitu ya, menyusun-menyusun itu pasti dia permutasi kaitannya. Oke, itu nomor 3 ya. Gimana yang tadi hilang arah? Udah terarah belum teman-teman? Atau masih masih hilang arah nih? Oke, udah kebayang? Oke, udah kebayang ya. Mulai tercerahkan. Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu kita coba next ya ke nomor 4. Nomor 4 gimana nih ya? Bisa nggak? Oke. Nomor 4, menemukan secerca harapan. Oke ya. Nomor 4 itu tentang peluang lagi nih teman-teman ya. Ada 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 3 kali. Nah, peluang munculnya mata dadu yang bernilai minimal 10 tepat sebanyak 2 kali. Itu berapa? Nah, ini juga termasuk soal yang agak sulit ya. Kayak ada yang udah ketemu belum jawabannya nih yang nomor 4 ya. Kayak ada 2 buah dadu dilemparnya 3 kali. Terus dia nanya peluang munculnya jumlah mata dadu yang bernilai minimal 10.
Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba pelan-pelan. Pelan-pelan kita mulai bayangin gitu nih maksud soal gimana ya. Nah, oke. Jadi, bayangin gini ya teman-teman. Ada dua buah dadu. Nah, dua buah dadu itu ceritanya mau dilempar gitu ya. Dilemparnya sebanyak 3 kali lagi. Tapi dia bukan frekuensi harapan ya, karena di dalam soal kamu itu dia nggak nanya frekuensi harapan. Jadi bukan frekuensi harapan. Ya udah, dua buah dadunya dilempar 3 kali aja udah gitu ya. Nah, lagi-lagi dia nanya peluang. Kalau nanya peluang, lagi-lagi ya NA per NS gitu ya. Jadi, kita harus benar dulu nih nentuin siapa yang jadi NA dan siapa yang jadi NS-nya. Oke, kalau NS mudah ya. NS-nya berapa guys? NS itu adalah totalnya. Hmm? NS-nya 108. NS itu kan total dadunya aja ya. Karena dadunya itu... oh ini kamu udah kaliin 3 ya? Heeh. Kalau dikali, hmm, kalau misalnya NS-nya kita pakai yang 6 pangkat 2 dulu aja ya. Jadi kita mau coba cari untuk si satu dadu dulu ya. Nah, NS, satu dadu, dua dadu maksudnya. Jadi kita mau tinjau untuk 1 kali pelemparan dulu. Heeh. Ini PK ya, soal PK. Tapi mungkin aja sih muncul di PM. Mungkin kalau munculnya di PM dia lebih kayak ke cerita lebih panjang lagi dari ini ya. Oke, NS itu adalah 1 kali pelemparan, itu adalah di 6 pangkat 2 ya, atau NS itu adalah 36. Jadi kita tinjau untuk 1 kali pelemparan dulu. Nah, kemudian kalau misalnya ini mungkin pada bingung ya, mungkin maksudnya nih apa sih Kak? Munculnya jumlah mata dadu yang bernilai minimal 10 tepat 2 kali itu maksudnya gimana gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya kayak gini, berarti kita coba perlu tentuin dulu ya. Jadi kalau misalnya mata dadu yang bernilai minimal 10, berarti kalau minimal 10 logikanya gimana? Kalau 10 bisa gitu ya, 11 bisa, berjumlah 10 bisa, berjumlah 11 bisa, berjumlah 12 bisa ya. Berjumlah 13 bisa nggak guys? Berjumlah 13 bisa nggak? Oke, berjumlah 13 tuh nggak bisa ya, karena dadu itu kan cuma 6 sama 6 mata dadunya, jadi maksimal itu di 12. Jadi dia nanya nih, biasanya untuk peluang mata dadu itu muncul angka minimal 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, 13 nggak boleh ya, karena ini sudah melebihi keseharusannya. Nah, jadi kita coba hitung dulu nih, kalau misalnya yang jumlah dadu 10, kita bayangin ya guys. Nah, kalau misalnya yang jumlahnya 10, kita list aja nih. Ada apa aja? Ada, ini kan dua buah dadu ya, 4 sama 6 gitu ya. Bisa juga 6 sama 4, bisa juga 5 sama 5 gitu ya. Kalau misalnya yang jumlahnya itu 11, ada apa aja? Ada 6 sama 5, ada 5 sama 6 gitu ya. Nggak ada lagi yang lain. Kalau misalnya jumlahnya 12, itu cuma satu kemungkinan aja guys. 6 sama 6 aja ya. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini, berarti ada berapa nih NA-nya ya? Jadi, untuk yang ada di sini, itu NA-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Terus, kalau misalnya udah kayak gini, nah, sekarang mungkin bedanya ada di sini. Dia itu nggak cuman NA per NS gitu ya, tapi kita akan melihat sebuah kondisi di mana peluangnya itu sukses dan gagal gitu ya. Jadi, peluang sukses dan juga peluang gagal itu kita pakai di sini, teman-teman. Nah, jadi peluang sukses dan peluang gagal tuh maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya untuk peluang sukses, kan dia dilemparnya soalnya sebanyak 3 kali nih, gitu ya. Kalau peluang sukses itu artinya peluang untuk bisa menghasilkan ini atau ini atau ini, gitu ya. Sedangkan kalau peluang gagal ya kebalikannya, dia yang tidak bisa menghasilkan jumlah mata dari 10, 11, atau 12. Nah, jadi guys, untuk peluang suksesnya, itu gimana Kak caranya? Peluang suksesnya tuh gini. P apa ya? Peluang sukses itu dia adalah NA-nya. Kalau sukses kan berarti NA-nya 6 ya. Nah, 6 per 36 untuk 1 kali lemparan, ya kan? Kalau peluang gagalnya bagaimana?
Peluang gagal itu berarti yang tidak menghasilkan 10 atau 11 atau 12. Nah, peluang gagal itu tinggal satu dikurangi dengan peluang sukses ya. Berarti dia adalah si satunya kalian kurangi dengan 6/36. Itu betul ya, jawabannya ada di 30/36. Kalau mau dikecilin boleh, ini dibagi 6 bisa ya, 5/6 gitu. Oh ya, ini bisa dikecilin juga jadi 1/6. Nah, sekarang kita akan menggunakan hasil dari peluang sukses dan peluang gagalnya. Dan kalian akan nemu gitu ya, kenapa kita pakai ini. Jadi gini teman-teman, untuk peluang sukses itu adalah 1/6. Untuk peluang gagal itu adalah 5/6. Nah, sekarang ingat ya, si dadu ini kan dilemparnya 3 kali. Dalam pelemparan 3 kali itu, bisa aja sukses, bisa juga gagal. Ya enggak? Jadi, untuk pelemparan 3 kali ini, karena dia itu maunya suksesnya berapa kali? Nah, dia itu maunya suksesnya itu 2 kali, gitu ya. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Dia mau bilang jumlah mata dadu yang bernilai 10 tepat sebanyak 2 kali. Artinya yang peluang untuk bisa mata dadunya itu nilainya 10 atau lebih itu sebanyak 2 kali terjadi, gitu ya. Kalau sebanyak 2 kali terjadi, artinya peluang suksesnya itu dia maunya 2 kali. Nah, kalau peluang suksesnya itu maunya 2 kali, jadi gini. Ilustrasi yang pertama, sukses, sukses, gagal gitu ya. Ini maksudnya pelemparan yang pertama, pelemparan yang kedua, pelemparan yang ketiga. Nah, ada nggak kemungkinan lain? Ada sukses, ada gagal, ada sukses. Ya nggak? Terus ada lagi nggak kemungkinan yang ketiga? Ada ya, gagal dulu, baru sukses. Gitu. Kenapa suksesnya harus 2 kali? Karena kan dia maunya muncul si mata dadu yang lebih dari 10 itu 2 kali ya. Nah, sekarang tinggal masukin aja semua peluangnya ya. Karena dia itu pasti dan ya, berarti kalau pasti dan itu ya udah 1/6 pada pelemparan pertama dikalikannya sama 1/6 lagi, terus dikalikan lagi sama 5/6 ya. Harusnya yang sisanya itu hasilnya bakal sama aja guys, karena kombinasi angkanya itu sama ya. 1/6, 5/6, sama 1/6. Yang bawahnya itu juga adalah 5/6, kali 1/6, kali 1/6 ya. Hasilnya bakal sama aja, karena kombinasi angkanya sama, nanti kalian bakal dapet di 5/6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu berapa ya? 216 bukan sih? 6 pangkat 3, 216 ya. Jadi 216. Nah, oke, ini juga sama. Ini 216 juga. Ini juga sama. Ini ada 5/216. Nah, terus karena dia itu pelemparannya 3 kali, jadi ya udah di 5/216 ini tinggal kita tambahin aja ya. Kita tambahin. Karena kan kemungkinan, ini kan kemungkinan ya. Ini kemungkinan yang pertama bisa gini. Atau bisa juga kayak gini. Atau bisa juga kayak gini. Jadi kenapa itu kita tambahin? Karena bisa pakai kemungkinan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Kalau misalnya kalian tambahin kan boleh ya. Jadi 3 dikali 5/216. Atau ya dia sama aja dengan 15/216 ya. 15/216. Nah, udah ya. Itu adalah apa namanya hasilnya 5/216. Berarti kalau misalnya 15/216 itu tinggal kita kecilin aja guys ya. Kalau misalnya dikecilin jadi apa? Mungkin bagi berapa ya? Bagi 3 kali ya. Nah, kalau bagi 3 yang atas 5, yang bawah bagi 3 itu 7, 72 ya. Nah, ini dia jawabannya. 5/72 itu adalah jawabannya guys. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Kayak aku review aja secara singkat. Jadi, kalau ada kata-kata kayak gini, soal yang ciri-cirinya kayak gini gitu ya, jumlah mata dadu yang bernilai minimal 10 tepat sebanyak 2 kali ketika dia dilempar beberapa kali ya, kalian harus mencari peluang sukses dan peluang gagalnya. Karena yang namanya ngelempar dadu untuk beberapa kali percobaan, bisa sukses, bisa gagal gitu ya. Kan biasanya kita belajar peluang itu cuman dilempar sekali bersama-sama, makanya kita nggak pernah tinjau sukses gagalnya.
Tapi karena dia itu dilemparnya berkali-kali, harus ditinjau suksesnya berapa, gagalnya berapa. Nah, makanya di sini prinsipnya masih sama, pakai itu, pakai rumus peluang, tapi tentuin dulu NA dan NS-nya untuk satu kali pelemparan dulu ya. NS-nya segini, kalau NA-nya itu segini. Karena ya kalian lihat aja, kalau 10 gimana, 11 gimana, 12 gimana. Lalu untuk peluang sukses, berarti kan dihasilkannya ini kan, berarti ya 6/36. Maka dapatlah di 1/6. Itu kalau sukses. Kalau gagal, berarti tinggal satu dikurangi itu aja. Dapatnya segini. Ya. Nah, karena dia ada 3 kali lempar dan dia maunya itu munculnya itu suksesnya 2 kali, berarti ya udah sukses sukses gagal sukses atau gagal sukses 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 gitu ya. Nah, terus tinggal kalian masukin semuanya, dapatlah ini adalah jawabannya ya. Oke, itu buat yang nomor berapa ini? Nomor 4 ya, teman-teman. Oke, stres dikit ya. Kesusahan kah teman-teman soalnya? Oke, kalau gitu coba yang nomor 5 deh. Kalau yang nomor 5 ini nggak stres kok, ini bisa teman-teman. Oke, yang mana guys jawabannya? Oke, ada yang dapet C, yang lain bagaimana? Kalau yang ini tuh intinya itu maunya urutan ya. Jadi kalau misalnya urutan dia udah bukan peluang lagi. Jadi ya udah pakai apa? Kalau misalnya kita mau nyusun-nyusun angka gitu ya. Kalau kita mau nyusun-nyusun angka ya pakai filling slots aja gitu ya. Atau mau pakai apa namanya permutasi juga boleh. Tapi lebih enaknya filling slots ya. Di situ kan ada 5 angka berbeda tuh. Dia udah ngasih tahu ya 3, 4, 6, 8, sama 9. Terus dia mau nyusun si 5 angkanya itu dari kiri ke kanan. Berarti dia mau nyusunnya tuh ada 5 ya. Bikin aja 5 slot ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terus ambil isi dengan beberapa kemungkinannya. Nah, selalu mulai dari yang ada syaratnya ya. Jadi perhatiin baik-baik soalnya ngomong apa. Soalnya ngomong gini. Urutan pertama itu harus angka 3 ya. Berarti kalau urutan pertama itu harus diisi sama angka 3, artinya dia cuma punya satu kemungkinan aja gitu ya. Karena harus 3 nih, nggak boleh yang lain. Dan karena dia maunya itu susunannya berbeda guys gitu ya. Jadi kita lihat urutan ketiganya. Urutan ketiga berarti di digit yang ketiga itu pilihannya juga udah dikasih tahu soal bisa 4, bisa 6, bisa 8. Ya, berarti ada berapa pilihan? Ya, ada 3 pilihan dong dari situ, ya. Nah, terus sekarang buat digit yang sisanya ada syarat nggak? Nggak ada syarat kan? Jadi kalau nggak ada syarat, tinggal kita ambil sisa angkanya aja. Awalnya nih ada 5 angka, guys. Tapi, of course ya, sudah dipilih satu di sini. Udah dipilih satu juga di sini, gitu ya. Katakan yang kepilih 4. Berarti kan 3 dan 4 itu sudah kepilih. Jadi yang awalnya itu ada 5 angka, sekarang sisa berapa? Sisa 3. Ya. Yang awalnya 3, sisa 2. Yang awalnya 2, sisa 1. Nah, itu adalah filling slots-nya ya. Bisa dibayangin ya. Jadi caranya gitu aja. Pertama adalah kita ke syarat ini dulu. Terus abis itu kita ke syarat ini, tinggal kita isi dengan banyaknya pilihan yang ada. Lalu, karena kamu sudah mengambil 2 angka untuk menempati digit pertama dan digit ketiga, artinya kita buang 2. Yang awalnya 5, sisa 3, maka di sini 3. Yang awalnya 3, kepilih satu lagi, maka tinggal 2. Yang jadinya 2, kepilih satu lagi, jadi sisa 1. Gitu ya. Kalau udah kayak gini, langsung aja dikaliin. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. Maka ada 18 susunan ya. Oke, itu dia jawabannya. Udah pada betul ya? Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, mantap ya. Sekarang yang nomor 6. Nah, ini dia nomor 6 ya, teman-teman. Oke, nomor 6 coba dilihat dulu ya. Oke, ada yang dapet C ya. Oke, nah yang nomor 6 ini coba ya, kebayang nggak sih? Dia itu sebenarnya caranya mirip-mirip sama yang tadi ya. Cuman kita harus apa namanya tinjau lagi aja terkait dengan syaratnya guys, gitu ya. Oke,
eh berarti ada mau bikin apa nih? Mau bikin sandi ya. Berarti kalau mau bikin sandi, dia pasti permutasi. Permutasi bisa dikerjainnya pakai filling slots aja ya. Terutama yang bentuknya kayak gini. Ada berapa slot yang kita bikin? Di dalam soalnya udah dikasih tahu ya. Kita butuh bikin 4 slot. Nah, 3, 4. Nah, sekarang kita isi ya dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mau mulai isi dari yang mana boleh. Tapi mungkin kita ke huruf vokal dulu ya. Itu yang paling mudah dibayangin. Nah, jangan sampai ada yang lupa nih. Huruf vokal itu ada apa aja, guys? Huruf vokal. Nah, masih pada ingat ya, huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O ya. Nah, kalau konsonan rasanya nggak akan dijadiin soal ya, terlalu banyak. Tapi ya bisa aja sih, tinggal 26 dikurangi dengan 5 aja ya. Oke. Nah, kalau misalnya A, I, U, E, O, berarti kan dia ada 5 sebenarnya ya. Tapi kita coba lihat nih, huruf vokal itu kan diisi di sini huruf vokal, terus di sini tuh huruf vokal, dan inget ya, ini tuh dia mau nyusun sandinya itu adalah 4 simbol berbeda, artinya tidak boleh ada yang sama, ya. Berarti kalau nggak ada yang nggak boleh ada yang sama, gitu ya. Berarti coba di huruf pertama, ya, maksudnya huruf vokal yang pertama itu bukan U, dan huruf kedua itu harus E. Jadi, kita isi mulai dari syarat dulu. Ingat ya, vokal yang kedua itu E kata soal. Dia maunya E. Untuk bisa menyusun E, berarti cuma ada satu kemungkinan aja. Dari A, I, U, E, O kan E itu cuma satu aja ya. Maka di sini itu adalah E. Nah, buat huruf yang pertama itu bukan U. Nah, berarti kalau bukan U, dia antara A, I, E, O gitu ya. Tapi nggak boleh E, karena kan sudah kepilih di digit yang terakhir ya. Jadi pilihannya itu tinggal A, I, O gitu ya. A, I, O aja pilihannya. Berarti ada 3 kemungkinan. Oke, berarti karena itu ada 3 kemungkinan, yang terakhir itu ada satu kemungkinan, mari kita cari ininya ya, angkanya. Nah, buat yang angka ini dia harus agak hati-hati ya karena dia itu ada yang beririsan di sini. Nah, coba nih, perhatiin ya. Angka yang pertama itu adalah genap. Artinya guys, A1 itu kalau misalnya genap, genap itu ada apa aja ya? Kan kalau misalnya angka itu, ingat-ingat lagi ya, angka itu adalah 0. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu ya, pilihan angka tuh 0 sampai 9. Kalau misalnya angka yang pertama, dia bilang harus genap. Berarti kalau genap itu ada apa aja? 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8. Ya, isi di sini. Berarti kemungkinannya itu ada 0, 2, 4, 6, 8. Himpunan yang mungkin ya. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8 ya. Lalu untuk yang angka yang kedua guys, dia itu maunya adalah dia udah dikasih tahu di soal ya. A2-nya itu dia maunya adalah 0, 1, 2, 4 dan 6. Nah, buat ngerjain soal ini agak tricky nih. Karena kalau kalian lihat, himpunan antara yang A1 sama A2 itu ada yang saling beririsan, guys. Ya, jadi kita nggak bisa hitung satu kali gitu ya. Karena kalau misalnya kita hitung satu kali, coba nih. Misalnya A2-nya itu kita pakai, oh Kak, A2 itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti isi aja 5 gitu ya. Berarti kalau misalnya A1 bagaimana? Kalau A1 itu, nah, itu dia ya. Jadi, karena A1 dan A2 itu ada yang saling beririsan, kalian harus pisahin ini jadi dua kondisi, guys. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dipisah jadi dua kondisi, gimana tuh, Kak, maksudnya ya? Jadi gini, guys. Kita ambil kondisi yang pertama, di mana kita bilang kalau misalnya A1 itu adalah 8. Ya. Karena di sini tuh dia tuh himpunannya itu nggak sama ya komponennya ya. Coba deh kalian perhatiin lagi, nggak sama kan? Gitu ya. Nggak sama dan ada yang beririsan gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya A1-nya itu kita ambil 8, itu nggak akan sama kalau A1-nya itu selain 8 gitu. 0 itu genap ya.
Jadi kalau untuk kemungkinan yang pertama, let's say A1-nya itu adalah 8 ya guys ya. Berarti dia cuma ada satu kemungkinan di sini. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang A2 gimana Kak? A2 itu kan pilihannya 0, 1, 2, 4, 6. 8 itu sudah dipilih, 8 tuh dari sini ya. 8 itu kan genap. Nah, 8 itu genap ya, tadi dari syaratnya. Kalau 8 itu kepilih di sini, guys, dia nggak akan mempengaruhi himpunan dari A2 kan? Artinya, semua yang ada di A2 itu boleh banget dipilih, gitu ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, artinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ ada 5. Gitu. Tapi, kalau misalnya kalian ambil kondisi yang kedua, di mana A1-nya itu adalah gitu ya, adalah selain 8. Berarti kalau misalnya selain 8, coba deh kalian modelin. Hasilnya bakalan beda ya. Untuk apa namanya? Untuk susunannya itu dia permutasinya bakal beda. Nah, coba sekarang kalian bayangin kalau misalnya A1-nya itu diisi selain 8. Coba. Nih, kita taruh sini, terus taruh sini. Berarti kalau misalnya selain 8 ada apa aja tuh? Nah, berarti kan A1 itu awalnya ini. Berarti kalau selain 8, 1, 2, 3, 4. 0, 2, 4, 6. Ya. Bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Artinya ada 4 kemungkinan ya. Gitu. Terus kalau misalnya buat yang A2 bagaimana? Nah, karena dia beririsan sama A2 gitu ya. 0, 2, 4, 6 itu kan sudah ada di himpunan yang kedua juga. Tapi satu angka itu sudah dipilih dari sini. Berarti kita kurangi satu gitu ya. Jadi untuk yang A2 itu dia kemungkinannya berkurang satu dari yang awalnya ada 5 angka jadi tinggal 4 angka aja. Oke, coba aku kasih waktu buat teman-teman coba bayangin ini gitu ya. Kenapa dia harus dipisah? Karena kondisinya itu berbeda guys. Kalau misalnya kita ngambil A1-nya itu 8 sama kita ambil A2-nya itu 8, selain 8 itu susunan permutasinya tuh beda ya. Nah, coba nih ya diresapi dulu gitu ya. Kira-kira bisa dibayangin nggak? Mm-mm. Aman? Atau ada yang mau tanya dulu? Oke, aman. Bisa ya. Jadi gitu, teman-teman. Dia nggak bisa langsung dicampur ya. Ini emang tricky. Nah, biasanya ciri-ciri yang nggak bisa langsung dicampur tuh yang kayak gimana, Kak? Gitu ya. Ciri-cirinya, kalau misalnya dari dua himpunan itu, mereka itu himpunannya nggak sama. Ya, ini kan nggak sama ya. Ini dan ini nggak sama. Dan mereka ada yang beririsan gitu loh. Biasanya kan kita nggak pakai pemisahan-pemisahan gini Kak. Iya karena himpunan kita cuman ini aja gitu. Kita nggak ada dua himpunan yang berbeda. Tapi karena ini ada dua himpunan yang berbeda dan mereka itu ternyata ada yang beririsan gitu ya. Kita harus pisahin gitu ya. Jadi kalau kayak gitu soalnya susunannya bakal beda nih ya. Kalau dari yang pertama itu susunannya bakal jadi 1 kali 3 tiga kali lima, 15. 15 kali satu ya, 15 ya. Untuk susunan yang kedua, itu dia adalah apa? Dia adalah 4 kali 3 kali 4. Nah, berapa nih ya? 4 kali 3 kali 4 kali satu guys. 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48 ya sih? Mm-mm. 16 kali 16 kali 3 ya, betul ya, 48. Nah, kalau misalnya udah, berarti antara yang ini guys, sekarang sama yang ini ditambah apa digabung ya? Mm-mm. Di, eh, aku ngomong apa tadi? Maksudnya dikalikan atau ditambah ya, gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya satu dan dua itu kita tambahin ya. Karena kenapa? Karena satu atau dua. Jadi antara dua kemungkinan aja kan? Antara salah satu aja yang pasti kita pilih ya. Jadi 15 ditambah 48. Kalau 15 kalian tambahin sama 48, ada nggak jawabannya? 63 ya? Nah, itu dia guys. Jadi, jawaban di dalam soal ini itu adalah di 63 ya. Sip, itu dia. Jadi harusnya jawabannya yang D. Oke ya, ada yang mau tanya dulu kah?
Coba ini ada yang tanya. Serupa kayak jika bilangan satuan genap, itu berarti ngitungnya dipisah. Jika angka nol satuan dan angka selain nol ya, Kak. Jika bilangan satuannya harus genap, itu berarti ngitungnya dipisah. Jika angka nol satuan dan angka selain. Iya, biasanya kalau misalnya nol itu kalau misalnya ada yang berhubungan sama nol tuh juga dipisah sih. Misalnya kalau misalnya dia satuannya genap gitu ya, satuan genap itu kan dia bisa nol. Nah, tapi kalau misalnya untuk di digit pertama, itu kan biasanya nolnya nggak dipakai kan. Jadi itu juga harus jadi dua kasus gitu ya. Nggak dibuat tiga kasus kah, Kak? Yang A2 cuma satu. Maksudnya? Hmm, oh, gimana maksudnya? Ini maksudnya A2-nya kan? Ah, gimana? Oh, maksudnya yang A2-nya itu cuma satu. Gak dibuat tiga kasus kakak, yang A2-nya cuma satu. Oh, kalau misalnya yang A2-nya itu cuma satu. Oke, yang A2-nya itu cuma satu. Kenapa yang A2-nya itu cuma satu ya? Em, enggak ya, kalau misalnya yang kayak gini itu kan kalau misalnya enggak, cuma dua kasus ini aja, ini sama ini aja sih. Gitu ya, kalau misalnya A2-nya cuma satu. Enggak sih, nggak perlu ya yang itu. Karena kalau misalnya kamu udah bikin kayak gini, ya otomatis si satunya tuh ngikut aja sih. Gitu ya. Jadi cuman dibagi jadi dua kasus aja. Mm-mm. Oke, itu buat yang nomor 4 lagi, nomor 6 ya. Jadi itu bisa sambil kalian baca-baca lagi. Ini emang tricky banget ya, jadi perlu teliti aja. Nah, sekarang kita coba move dulu ke soal yang nomor 7 ya. Oke, nomor 7 pada bisa nggak nih ketemunya yang mana guys? Nomor 7, dia ada 12 orang yang mau berpergian nih menggunakan dua buah mobil. Ini sering muncul ya. Terus kapasitas mobilnya itu masing-masing ada yang 8 orang sama 9 orang. Jika setiap mobil harus memuat setidaknya 4 orang, berarti berapa ya cara mendistribusikan orang-orangnya buat masuk mobil? Oke, meskipun ini sebenarnya nggak kepake dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman ya. Orang mau berpergian ya udah tinggal naik mobilnya ya gitu aja gitu ya. Nah, tapi ya kita harus ngitung soal ini. Intinya ada 12 orang, dia mau pergi nih naik mobil ya. Jadi ini sambil kalian coba aja. Gimana gambar mobil ya? Ya adalah, ini ada mobil yang pertama, ini ada mobil yang kedua gitu. Nah, ceritanya mobil yang pertama sama mobil yang kedua itu kapasitasnya beda-beda ya. Ada yang kapasitasnya itu katakanlah yang mobil pertama itu 8 orang. Yang kedua itu adalah 9 orang ya. Nah, terus minimal banget nih guys, minimal banget si mobil yang pertama sama mobil yang kedua itu masing-masing harus ada 4 orang ya. Jadi minimal tuh harus ada 4 orang yang ngisi. Satu, dua, tiga, empat gitu deh. Mobil yang kedua juga sama nih, dia harus ada 4. Nah, kalau misalnya kita mau menyusun orang buat masuk mobil, ya konteksnya permutasi atau kombinasi, teman-teman. Uh-uh. Tentunya adalah kombinasi ya. Karena kan kita cuma mau milih orang buat duduk di mobil, tidak untuk menduduki jabatan tertentu ya. Jadi ini adalah contoh dari kombinasi. Nah, kombinasinya gimana? Kombinasinya kita coba bayangin dulu atau kita list dulu nih ya. Coba, ini ada mobil pertama ya, ada mobil pertama sama ada mobil yang kedua. Kalian bayangin gini dulu. Kan minimal itu ada 4 ya guys ya. Jadi kalian bayangin gimana Kak kalau misalnya ini kita ambil dulu aja 4 orang dari berapa? Total orangnya itu ada 12 ya. Dia bilang ada oh ini total orangnya ada 12. Jadi gimana kalau awal itu kita bayangin ngambil 4 dari 12 orang buat duduk di mobil yang pertama. Ya, berarti di mobil kedua itu harusnya tinggal sisanya gitu ya. Berarti yang kedua, kalau misalnya udah diambil 4 orang, berarti sisanya ya 8 dong, gitu ya. Nah, 8 dari berapa? 8 dari 8. Terus mereka saling dikalikan deh. Gitu ya. Aku coba ulangin dulu. Berarti untuk kemungkinan, jadi kalian bikin beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama nih, kita ambil 4 orang dari 12 buat masuk mobil pertama.
ya. Nah, terus buat mobil yang kedua, kita masukin berapa? Ya, kita masukin 8, karena sisanya kan 8. Dari berapa orang? Dari sisanya juga, ya. Kan udah diambil 4 di sini, berarti sisanya 8, guys. Maka C, 8, 8. Oke, yang ini adalah kemungkinan yang pertama. Kenapa kita mulai dari 4? Karena kan minimal itu terisi 4 orang ya. Nah, sekarang kita lanjutin aja. Yang kedua, berarti kita naikin satu. Gimana kalau 5 orangnya kita pilih dari 12, terus berarti sisanya apa? Sisanya ya, 12 kalau dikurangi 5 tuh harusnya 7. Berarti ini 7 dari sisanya adalah 7 juga. Gitu. Terus kalau misalnya kalian terusin, bisa ya teman-teman ya. Kalau yang ketiga Kak, berarti kita ngambil orangnya itu ada 6 dari 12, nanti sisanya itu adalah 6 dari 6. Gitu ya. Yang keempat, kita ngambil orangnya itu adalah 7 dari 12, terus kita ambil sisanya, berarti 5 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 dari 5. Nah, yang terakhir itu adalah C8 dari 12, kita isi dengan C4 dari 4. Nah, kita berhenti sampai sini, teman-teman ya. Ada yang tahu alasannya kenapa nggak kita lanjutin? Karena kalau kita lanjutin lagi, nggak bisa. Karena yang kalau misalnya kita lanjutin lagi, Kak, kenapa nggak dilanjutin jadi 9 per 12? Terus yang satu, nanti berarti kan sisanya 3 per 3. Nah, nggak bisa ya. Karena kalau misalnya kayak gini, yang ini tuh tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya bilang, satu mobil itu minimal ada 4 orang. Ya, dan ini juga nggak memenuhi syarat. Karena yang namanya mobil pertama, itu kan kapasitasnya cuma 8 orang. Gitu ya. Nah, jadi perhitungannya stop sampai di sini. Nah, udah. Terus kalau misalnya udah kayak gini, tinggal kalian hitung aja buat masing-masing gitu ya. Nah, ada yang udah coba hitung belum? Ya, agak mager ya ngitungnya. Dia kombinasinya agak besar nih. Coba ya. Aduh, 12 4 itu dia, ini aku udah hitung sih ya. Udah ada di file pembahasan juga. Ini dia 495. Nanti sambil kalian coba ya. Ya, biar menghemat waktu aja teman-teman. Ini 792. Ini dia 924. Nah, terus kalau yang ini dia adalah 792. Yang ini dia adalah, nanti kalau ada salah hitung, ya kalian bisa koreksi sendiri lah ya. Nah, sekarang pertanyaan aku gini aja deh ya. Antara kemungkinan 1, 2, 3, 4, sampai 5 ditambah apa dikalikan, teman-teman? Oke, ditambah ya. Alasannya itu adalah karena kan kita sedang memilih. Bisa kita pakai cara yang pertama, gitu ya. Atau kita bisa juga pakai cara yang kedua. Atau kita juga bisa nyusunnya pakai cara yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima, ya. Jadi, ini konteksnya itu adalah memilih cara, gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kita tambah. Nanti, kalau ditambah, itu kalian dapat di 3.498, ya. Oke, sip. Itu dia jawabannya. 3.498 itu ada di C, teman-teman. Oke. Heeh. Nah, itu jawabannya ya. Jadi emang ini sebenarnya nggak akan kepake di kehidupan sehari-hari juga ya. Ngapain orang mau berpergian 12 orang kita nyusun, ya itu kita ngitung dulu kombinasinya kan enggak ya. Tapi ya itu ya karena dia ada di soal SNBT dan kita belajar ini di sekolah juga gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita coba dapetin logikanya. Kalau di dalam SNBT sendiri nanti semoga nggak ada yang angka yang sebesar ini ya. Karena agak PR juga ngitungnya. Oke deh, aman ya teman-teman ya. Oke, sip. Itu dia buat yang nomor 7. Kita masih ada waktu? Masih pada semangat nggak, teman-teman? Atau sudah mulai letih lesu nih? Oke ya, sabar ya, tahan. Kita coba next ke nomor 8 ya. Nah, nomor 8, oke, agak mual ya. Antara mobil satu dan duanya nggak dibalik, Kak. Nggak usah. Nah, kenapa nggak dibalik dan kenapa nggak usah dibalik? Karena kalau kombinasi itu, dia itu nggak bisa kayak tukeran gitu loh. Jadi, kalau misalnya kita udah memilih ini gitu ya, kalau kita udah memilih ini, pasti mau nggak mau yang kedua tuh kayak gini gitu. Jadi, kalau misalnya mau kita balik pun nggak usah. Karena kalau misalnya kamu udah modelin ini, pasti ini terjadi
gitu ya. Karena kalau udah pasti terjadi ya nggak usah dihitung dua kali, nanti malah jadi double gitu. Tapi kalau misalnya posisi orang berdiri gitu ya, kenapa harus ditukar-tukar Kak? Ya karena memang ada dua kemungkinan untuk orang itu berdiri gitu ya. Bisa di kiri, bisa di kanan, bisa tukeran kiri kanan gitu. Tapi kalau misalnya di dalam kasus kita, kalau misalnya kita udah nentuin ini jadi jawaban untuk mobil satu, ya pasti ini udah jadi otomatis mobil dua ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8 dulu ya. Nomor 8 bisa nggak nih? Banyaknya bilangan 4 angka berbeda yang dapat disusun sedemikian sehingga selisih angka pertama dan angka keduanya adalah 2, serta angka ketiganya lebih besar daripada angka keempat. Ada yang udah dapat? Nah, ini ya, ini juga termasuk soal yang agak 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 menjebak ya, dia agak tricky nih. Oke. Ya udah, kalau gitu kita coba bahas aja ya, teman-teman ya. Tapi jujur ini caranya agak panjang sih. Mungkin kita skip aja ya. Nanti bisa kalian cek di pembahasan aja ya. Karena aku juga agak mager ya ngitungnya. Karena ini caranya panjang ya. Nanti kalian bisa coba ini deh, coba cek di pembahasan, terus dicoba kerjain dulu. Kalau masih bingung baru tanya aku deh. Ya. Oke, nah kita ke nomor 9 dulu. Nah, nomor 9 ini harusnya lebih manusiawi sih ya. Kayak 6 pasang suami istri berada di dalam satu ruangan. Kemungkinan memilih dua orang secara acak berlawanan jenis. Oke, kalau yang ini gimana? Udah pada dapat belum? Ya, jadi ini masih tentang pasangan suami istri ya, tapi kita mau milih dua orang, di mana dua orang itu berlainan jenis. Ingat ya, berlainan jenis, bukan berlainan suami istri gitu. Eh, gimana? Iya, pasti berlainan suami istri ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bayangin, itu dia ada 6 pasang suami istri. Berarti kalau misalnya 6 pasang suami istri itu balik lagi ya, dia total orangnya di dalam satu ruangan itu adalah 12. Iya, aku baru mikir lagi ya, nggak mungkin kan ya, dia pasti harus beda pasutri ya. Nah, jadi 6 pasang suami istri itu artinya adalah 12 orang. Ya, jadi ada 12 orang nih di dalam satu ruangan itu. Nah, yang maksudnya berlawanan jenis ini, maksudnya itu adalah satunya itu laki-laki, satunya itu perempuan. Jadi kalau misalnya mau dipilihnya itu suami istri, itu nggak apa-apa, karena kan pasti lawan jenis kan, gitu. Kayak aku tadi salah ngomong ya. Jadi ini adalah perempuan sama ada laki-laki, itu maksudnya. Jadi peluang untuk kita bisa pilih satu orangnya itu perempuan dan satu orangnya itu laki-laki ya. Untuk peluangnya sendiri ya sama guys, dia adalah NA per NS ya. Kalau gitu, NS-nya juga sama caranya kayak tadi. Kita pakai kombinasi aja. Karena kan kita lagi pengen milih ya dua orang secara acak. Ya, dia pasti adalah kombinasi. Nah, cara buat nyusun kombinasinya gimana? Cara buat nyusun kombinasinya adalah gini aja. NS itu berarti adalah C dari berapa? Kamu kan mau ngambil dua orang nih, C2. Dari berapa orang? Nah, kamu pilihnya, kamu ambilnya yang 12 orang ya. Karena kan kita mau ngambil dua orang dari 12 orang. Nah, berarti kalau kayak gitu, dua dari 12 orang itu berarti NF-nya ada berapa, guys? Nah, dia bisa bantu hitung. Ini adalah 12 faktorial, bawahnya itu berarti 10 faktorial dikali sama 2 faktorial ya. Dia harusnya ada di 66 ya. Oke, sip. Iya, harusnya 66 sih. 12, 11, 10 ya. Bawahnya 10. Itu 2 kali satu ya. Coret, coret. Ini 6. Oke, berarti 66. MS itu adalah 66. Nah, sekarang coba ya logikanya dimainin lagi gitu. Kalau misalnya NA, itu kan berarti adalah jumlah kejadian yang mau diinginkan. Di mana NA-nya itu guys harus satu perempuan gitu ya, harus satu laki-laki gitu. Karena kan maunya beda lawan jenis ya, satu perempuan dan satu laki-laki. Nah, berarti untuk bisa memilih satu perempuan itu ya berarti gimana caranya? Nah, coba ya, bayangin nih. Ada 6 pasang suami istri ya, 6 pasang suami istri. Artinya apa? Kalau kalian bisa eksplor ini dengan baik, kalian akan mengamati bahwa ada 6 suami ya, 6 suami itu berarti ya 6 laki-laki kan? Dan ada 6 istri. 6 istri itu ya berarti 6 perempuan dong.
Nah, gimana caranya bisa ambil satu perempuan? Cara ambilnya tinggal C1 dari 6 aja, gitu ya. Karena kita mau ngambil satu orang, ya, dari 6 istri. Ada 6 perempuannya. Tinggal kita kalikan dengan C1 6 juga. Karena kita mau ngambil satu laki-laki dari 6 laki-laki yang ada, kan? Nah, makanya C1 6 kali C1 6. Berarti untuk NA-nya sendiri itu tinggal 6 kali 6 ya. Nah, 6 kali 6 itu berarti dapetnya di 36. Berarti kalau misalnya udah kayak gini guys, tinggal kalian susun peluangnya gitu ya. Peluang itu adalah NA per NS, masukin NA-nya itu 36, dan NS-nya itu adalah 66. Ini bisa banget kalian bagi 6 ya, jadi 6 per 11. Nah, itu dia. Jawabannya harusnya yang E, dan udah banyak yang bisa ya, jawabannya itu adalah yang E. Jadi caranya seperti itu ya. Bayangin aja NA-nya. NA-nya berarti butuh kayak gini. Nah, terus dari 6 pasang suami istri ini kalian explore aja. Oh, berarti kalau 6 pasang suami istri itu berarti ada 6 suami dan 6 istri ya. Ada 6 laki-laki, 6 pria, dan juga 6 wanita. Gitu. Jadi makanya dia modelnya jadi kayak gini. Tinggal kalian kalikan. Kenapa dikalikan? Karena kita mau milih satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Makanya dikali. Gitu ya. Oke, nomor 9 ini aja buat penjelasannya. Aman ya, teman-teman ya? Mm-mm. Oke, nah jadi itu dia teman-teman buat nomor 9. Coba lagi ya, nomor 10. Nah, kalau nomor 10 pada bisa nggak nih ya? Jadi dalam babak penyisihan suatu turnamen, 25 pecatur satu sama lain bertanding satu kali. Banyaknya pertandingan yang terjadi. Nah, coba ini ada logika tersiratnya ya. Ada yang tahu lah ya, semua tahu. Yang namanya main catur itu berapa orang? Oke, main catur ya berarti dua orang aja nggak sih? Masa main catur rame-rame ya? Nah, berarti kalau misalnya konteksnya itu adalah main catur, satu lawan satu nggak sih? One on one ya? Nah, berarti kalau misalnya one on one, kita akan cuman memilih dua orang aja kan setiap pertandingan gitu loh. Jadi, ini kombinasi atau permutasi ya, Kak? Jawabannya adalah kombinasi. Kenapa? Coba deh kalian bayangin. Misalnya ada ini A versus B gitu ya. Nah, A versus B gitu ya. Sama kita ngelihat, nah ingat kan kalau misalnya mau menguji urutan itu penting atau enggak, kalian balikin aja urutannya gitu ya, atau posisinya kalian balik. Sama kalian ngelihat B versus A, itu mah sama aja ya, sama-sama artinya si A lagi ngelawan si B. Karena dua kejadian ini adalah sama aja, maka kalian bisa pakai tuh si konsep dari kombinasinya ya. Ini adalah konsep dari kombinasi. Karena kita ngelihatnya sama aja A versus B atau B versus A. Nah, ya udah, C berapa dari berapa? Yang namanya main catur itu berdua-berdua ya, one on one. Berarti C2 dari total pecaturnya ada 25 gitu. Udah selesai ya. Berarti 25 faktorial itu kalau dihitungin ya jadi 23 faktorial dikali 2 faktorial ya. Jadi kalau kalian jabarin 25, 24, 23 faktorial, stop sampai sana. Bawahnya 23 faktorial, terus 2-nya dijabarin jadi gini. Ini coret semua. Berarti kalau ini 2 kali satunya dicoret sama ini 12 ya. Berarti kalau 25 kali 12 berapa tuh? 25 kali 12, 0, 1, 50, 0, 5, 2 ya. Berarti 300 ya teman-teman. Nah, itu dia jawabannya. Ya udah gitu doang ya. Jadi 300. Oke, bisa ya dibayangin ya, itu adalah yang nomor 11. Nah, oke deh, satu lagi ya. Mungkin the last kita akan coba kerjain yang nomor 11 biar genap gitu ya 10 soal kita bahas nih. Nah, sekarang yang nomor 11 nih teman-teman. Ada 6 orang siswa. 6 orang siswanya itu terdiri dari Adi, Budi, Chandra. Tapi ingatlah bahwa di sana itu ada 6 siswa ya, 6 siswa. Nah, kemudian di dalam soal ini itu dia mau ngomongin apa ya? Dia mau ngomongin duduk ya, berarti duduk di kursi. Berarti kalau misalnya duduk di kursi udah pada tahu ya, duduk di kursi itu dia konteksnya pasti adalah permutasi ya. Permutasi dia nggak akan kombinasi karena urutan itu diperhatikan pada saat posisi duduk gitu ya, atau posisi ya berbaris dan segala macam itu permutasi. Nah, ceritanya ini ada syarat nih guys ya. Mereka itu mau duduk di 6 kursi yang saling berjajar. Berarti ada 6 nih, 1, 2, 3.
4, 5, 6 gitu ya. Nah, terus abis itu jadi gini, ini kemarin ada yang nanya ya, sempat ada yang nanya soal kayak gini. Jika Adi dan Budi tidak ingin duduk berdampingan gitu ya, setelah lagi berantem gitu ya, Adi sama Budi nggak mau sebelahan nih gitu. Sedangkan Chandra dan Dila ya, mungkin mereka couple gitu ya, harus selalu duduk berdampingan. Nah, oke, jadi itu adalah syaratnya, guys. Dari sini, maka coba perhatiin. Syarat yang pertama, gitu ya, ini ceritanya ada enam siswa, tapi di 6 siswa ini, Adi, gitu ya, dan Budi itu nggak mau sebelahan ya. Mereka musuhan nih, nggak mau sebelahan. Sedangkan kalau misalnya yang satunya lagi itu si Chandra sama Dila gitu ya, mungkin lagi PDKT, jadi si Chandra sama Dila ini maunya saling berdekatan nih gitu ya. Jadi kalau kayak gitu, ini adalah dua kondisi yang berbeda. Nah, jadi ini mau sebelahan. Gimana cara kita ngitungnya? Kan di sini syaratnya ada banyak ya. Jadi, syarat yang pertama itu adalah kalian coba ke sini dulu. Jadi, kita tuh bayangin dulu kalau misalnya Chandra dan Dila itu saling duduk bersebelahan ya. Jadi di sini, untuk yang pertama guys, itu adalah kalian tinjau dulu banyaknya cara untuk menyusun ketika eh, ketika si apa Chandra C aja gitu ya dan Dila itu sebelahan. Nah, gimana cara nyusunnya? Ingat ya, yang namanya sebelahan, yang namanya berdekatan kita anggaplah satu paket. Jadi, yang awalnya N-nya itu 6, karena kan ada 6 siswa. Kita nggak akan lagi ngitungnya tuh 6, gitu ya. Kenapa? Karena gini, ada ada si orang lain gitu ya, orang lain gitu ya ada 4 gitu ya. Nah, susun dulu deh, ada 5 sama ada 6. 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus ceritanya, si yang dimaksud dengan Chandra dan Dila yang ini nih, gitu ya. Nah, jadi Chandra sama Dila itu dianggap satu paket, guys. Jadi karena mereka itu dianggapnya satu paket ya, jadi kita ngitungnya N-nya udah bukan lagi 6, tapi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi karena N-nya itu ada 5 nih, berarti ngitung permutasinya gimana? Ngitung permutasinya adalah 5 faktorial aja gitu. Tapi jangan lupa Chandra sama Dila ini kan bisa tukeran kursi ya. Nah, jadi harus kalian kalikan lagi dengan 2 faktorial ya. Udah, itu selesai. Nah, tapi jangan berhenti sampai sana ya, teman-teman ya, karena belum kelar di situ. Jadi, selanjutnya apa yang kita cari? Nah, kan kita juga butuh kondisi di mana Budi sama siapa tadi yang Adi itu nggak mau sebelahan kan? Jadi, justru di yang kedua ini guys, kalian itu ngitungin banyaknya cara di mana C dan D itu sebelahan gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan justru kita harus ngitung cara di mana Adi dan Budi itu juga sebelahan. Nah, gitu ya. Nanti kita kurangin gitu. Berarti sekarang kondisinya gimana? Kondisinya kita mau Chandra sama Dila itu tetap sebelahan, tapi sekarang justru kita mau Adi sama Budinya tuh sebelahan juga. Ya, sekarang katakan ini si Adi, ini si Budi. Nah, kalau misalnya mereka sebelahan, artinya kita anggap satu paket. Berarti kalau satu paket, kalian ngelihat N-nya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Berarti permutasinya gimana dong? 4 faktorial, Adi sama Budi kan bisa tukeran kursi ya. Jadi dikali lagi sama 2 faktorial. Nah, gitu ya. Terus, kalau udah kayak gini, belum selesai. Karena sekarang untuk finalnya, kita mau cari banyaknya cara. Nah, banyaknya cara untuk apa? Banyaknya cara ketika Chandra dan Dila itu sebelahan, gitu ya, sebelahan. Tapi, tapi Adi dan Budi itu enggak sebelahan. Nah, jadi tinggal kita kurangin aja, teman-teman. Cara nguranginnya gimana? Berarti permutasinya itu adalah permutasi ketika Chandra dan Dila itu sebelahan, terus kalian kurangin
sama permutasi ketika Chandra dan Dila bersebelahan serta Adi dan Budi itu bersebelahan juga. Kayaknya aku nulisnya udah mulai ini ya. Ini C dan D gitu ya. Nah, oke. Jadi, at the end, itu tinggal si 5 faktorial dikali 2 faktorialnya. Nanti kalian kurangin ya. Sama 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya. Udah, tinggal disusun aja ini. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang ini nanti tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, oke, berapa tuh ya? 5 kali 4, 20. 20 kali 6 itu 120 nggak sih? Eh, 20 kali 6, benar ya? 120 ya? Berarti ini adalah di 120. Mm-mm. Betul nggak? 5 kali 4 kali 3 kali 2. Oh, salah ya. 2 faktorialnya nggak aku tulis. Kali 2 kali 1 lagi ya. Oke, pantas kayak ada yang kurang ya. Berarti 120-nya dikali sama 2 ya, atau ya dapatlah di 240. Kalau yang sebelah sana, itu 4 kali 3 kali 2 itu berarti 6 kali 4. 6 kali 4, 24. 24 dikali 2 itu harusnya di 24 dikali... oh enggak. Ini ada yang kurang juga. Coba deh. Oh iya guys, ini salah ya. Ini kan si Adi sama Budinya tukeran. Ini si Chandra sama Dile bisa tukeran juga guys. Jadi dikali lagi sama 2 faktorial ya. Nah, hampir aja lupa ya. Terus di sini berarti 2 faktorial lagi. Ini berarti kali 2 kali 1 lagi. 6 6 kali 4, 24. 24 dikali 2, 48. 48 dikali 2 itu 96. Berarti harusnya totalnya itu ada di berapa? 240 kurangi 96, 4. 144 ya. Nah, itu dia. Jawabannya adalah di 144 gitu ya. Jadi ingat, kalau konteksnya itu ada orang yang nggak mau duduk sebelahan, nah itu harus ngerjainnya kayak begini ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang musuhan, mereka nggak mau duduk sebelahan, itu kamu harus cari dulu. Yang pertama adalah banyak kayak cara bisa bebas ya kalau misalnya nggak ada yang mau sebelahan atau ya udah misalnya yang ini dulu gitu. Chandra sama Dilanya kan emang harus sebelahan nih. Jadi dicari dulu aja. Lalu yang kedua justru kalau Adi sama Budinya itu nggak mau sebelahan, itu kamu cari dulu permutasi ketika mereka sebelahan. Nah, lalu kemudian dikurangi. Karena dengan cara mengurangi ini artinya tuh kalian kayak apa secara makna. Cara untuk ketika Chandra dan Dila itu sebelahan, kalian kurangi dengan cara ketika Chandra Dila Adi Budi bersebelahan. Ya udah, berarti kan betul ya. Hasilnya itu adalah cara ketika Chandra Dila sebelahan, tapi Adi dan Budi itu nggak bisa sebelahan. Gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari aja lagi. Nah, ini pokoknya kalau ada yang saling bermusuhan, ya udah. Caranya emang harus kayak gitu. Kalian cari dulu cara ketika mereka berdampingan, baru nanti kalian kurangin ya. Oke, mantep banget nih teman-teman ya. Kita udah kerjain sampai nomor 11. Paling tadi bolong aja satu nomor ya, karena itu caranya agak panjang. Jadi bisa kalian nanti coba aja dulu sama ya paling nanti aku habis nih share buat pembahasannya gitu ya. Oke, kalau gitu selesai sudah teman-teman. Kita belajar peluangnya, kaidah pencacahannya. Jadi mungkin nextnya kita bisa masuk materi baru ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu buat kelasnya. Makasih banyak ya teman-teman udah join kelasnya. Dan happy Valentine semuanya. Aku tutup ya. Oke, dadah guys. Oke, sama-sama.